Hai guys, welcome back to my channel. Sesuai dengan judulnya, hari ini aku bakal bikin video Q&A tentang jurusan hukum. Ini sebenarnya lumayan sering di request tiap tahun ajaran baru, cuman aku sengaja tunggu sampai aku beres sidang supaya aku bisa ngejawabnya lebih komplit gitu. Buat yang nggak tahu, aku jurusan FH Unpar angkatan 2017, terus aku tuh baru sidang beberapa minggu yang lalu. Jadi aku sekarang cuma lagi nunggu wisuda aja. Jadi beberapa hari yang lalu tuh aku ada post foto di Instagram dan aku minta kalian tanya pertanyaan di comment sectionnya. Pertanyaan terbanyak itu kenapa ambil jurusan hukum. Untuk jawab pertanyaan ini kita harus flashback ke masa sekolah. Jadi aku waktu sekolah itu anaknya yang lumayan aktif. Aku OSIS, nilai aku lumayan bagus, sering ikut lomba, jadi panitia, pokoknya yang aktif gitulah. Tapi aku nggak pernah tahu mau jadi apa. Aku cuma tahu passion aku tuh di art. Aku suka banget gambar, lukis. Sekarang udah jarang banget sih, tapi aku suka semua yang berhubungan sama art lah pokoknya. Aku juga dulu pernah face paint di sekolah. Tapi aku ngerasa aku nggak cocok jadi pelukis. Aku nggak sejago itu, nggak seberbakat itu. Aku sering insecure lihat lukisan orang lain. Itu cuman suatu hal yang aku enjoy aja. Cuman aku ngerasa itu nggak bisa jadi karir aku. Plus aku juga realistis. Keluarga aku tuh bukan yang kayak sultan kaya raya jadi pelukis nanti papa support gitu, bukan. Jadi aku ngerasa kayak susah banget. Aku kayak nggak sejago itu sampai bisa jadi terkenal terus lukisanku miliaran. Kayaknya nggak realistis aja waktu itu. Jadi aku mikirin buat cari jurusan lain yang lebih berguna dan lebih realistis. Jadi dulu, ini sebenarnya agak dikit sih, aku agak menggosip gitu ya di account ini. Karena aku sebenarnya masuk hukum karena aku kesel. Jadi ceritanya dulu waktu SMA aku tuh jualan tas branded sama teman aku. Sistemnya itu PO. Jadi kalau misalnya kamu mau beli, kamu bilang ke aku, nanti aku bakal PO, terus baru kasih ke kamu gitu. Nah biasanya kan harus DP tuh, tapi karena itu kayak teman aku, itu kayak teman SMA aku, jadi aku kayak ngerasa ya nggak usah DP lah, dia nggak mungkin nggak bayar juga. Jadi aku pesan, aku nombok pakai duit aku, tasnya udah dateng. Nah tasnya udah di rumah aku, terus aku kayak bayar dong 4 juta gitu kan. Terus dia kayak nanti sampai 6 bulan bro. 6 bulan, tiap kali aku chat di blog, Instagram di blog lagi. Sampai aku datengin ke rumahnya, dia bilang nanti. Tapi kayak dia keluar terus. Jadi aku kayak udah kesel kan. Sampai aku kayak bilang, kamu mau nyicil per bulan 100 ribu juga gak apa-apa, yang penting bayar gitu. Terus aku di akhir bilang ke dia, kalau misalnya kamu masih gak bayar sepeser pun minggu depan atau bulan depan gitu, aku bilang ya ke bapak kau gitu pokoknya. Terus dia kayak mulai share beri aku waktu gitu, karena 6 bulan gak cukup apa gitu. Tapi ya udah aku kayak enggak, minggu depan kasih aku uangnya berapapun gitu. Aku nggak minta 4 juta, kayak berapa aja yang penting kamu kayak mulai bayar gitu. Terus tiba-tiba aku ditelepon sama cowoknya. Terus cowoknya kayak, kamu ngancam cewek aku nggak ada beli tas sama kamu. Terus aku kayak, cewek kau beli tas sama aku, bayar, udah 6 bulan aku nunggu. Aku bilang kayak gitu kan. Terus dia tiba-tiba kayak, aku laporin ke polisi atas dasar pengancaman. Terus di saat itu aku bingung, emangnya kalau bilang ke orang tuanya itu pengancaman ya? Dan aku nggak ngancam gitu, emang dia beli, dia nggak bayar, dia aku minta sama bapaknya, kan nggak salah gitu sih menurut aku. Terus kita kayak teriak-teriakan gitu lah di telepon. Nggak lama kemudian aku ditelepon sama orang yang bilang dia itu dari kepolisian, dan aku nggak tahu itu beneran atau enggak sih, aku nggak ngecek juga. Intinya dia kayak, ya bu, saya mendapatkan laporan bahwa ibu mengancam anak orang untuk memberikan uang sejumlah 4 juta gitu-gitu. Terus aku kayak, pak saya nggak ngapa-ngapain loh, dia nggak bayar, dia beli tas sama saya gitu-gitu. Terus intinya polisinya kayak suruh aku lepasin kasusnya gitulah. Terus di saat itu aku percaya 100% sama semua hal gitu. Jadi aku kayak, hukum Indonesia sampah banget deh. Daftar hukum aku. By the way, si cowok itu kayak pernah nyumpahin bilang tasnya nggak bakal kejual. Tasnya kejual bro, aku nitip sama toko terus ternyata ada yang mau beli. Jadi begitu cerita kenapa aku masuk hukum. Sebenarnya karena aku kesel juga, karena aku nggak ngerti apa-apa tentang hukum. Ini jujur banget ya, aku dulu kayak bego banget. Aku kayak nggak tahu partai politik itu apa sih. Bahkan kayak MPR, DPR, kayak apa, kementerian itu kayak kerjanya apa, aku kayak nggak tahu gitu loh. Dan aku kesel aja, pengen belajar aja gitu. Terus lulusannya juga prospek kerjanya banyak kan, jadi aku masuk hukum aja karena mau belajar. Udah itu dong, sesimpel itu. Dan jadi backup aja kalau misalnya aku nggak sukses di bidang yang aku passion. Kenapa di Unpar? Karena aku mau di Indonesia. Terus kota-kota yang pernah aku datengin itu cuman Batam, Jogja, Bandung, Jakarta. Dan dari 4 kota itu aku ngerasa Bandung itu enak banget, udaranya dingin, sejuk, orang-orangnya baik, cowok-cowoknya ganteng.
Jadi ya udah Bandung aja gitu. Kenapa Unpar? Waktu itu aku cuman Google aja Universitas Hukum Terbaik Bandung. Yang muncul tuh dua, Unpad sama Unpar. Terus aku mulai nanya-nanya orang lebih bagus yang mana. Terus ada yang bilang Unpad itu sekarang udah bukan di Bandung tapi di Jatinangor, kayak agak kesananya Bandung gitu, bukan di kotanya. Jadi pilihan aku sisa Unpar, ya udah Unpar gitu. Simpel banget guys, bukannya kayak aku research banget gitu. Aku nggak mikir banyak sih soal kuliah aku. Aku cuman kayak mau belajar dan mau tinggal di Bandung selesai. Ini juga ada yang nanya apa aja yang perlu disiapin buat masuk jurusan hukum. Kalau untuk tesnya sendiri nggak banyak sih. Aku dulu lewat jalur tes, aku USM 1. Sebenarnya ada jalur PMDK itu prestasi, cuman waktu aku memilih Unpar, registrasinya udah close. Jadi aku ikut tes pertama itu yang ada namanya USM 1. Itu pertanyaannya cuman MTK sama Inggris, gampang banget. Terus ya udah diterima gitu. Tapi buat kalian yang masuk Unpar, mungkin aku bakal sharing beberapa hal ya. Yang pertama, waktu kalian tes itu ada kolom sumbangan dan banyak banget orang yang kira kalau mau masuk swasta itu sumbangannya harus gede. Sumbangan aku 0, aku nggak nyumbang sama sekali. Tapi emang ada teman-teman aku yang nyumbangnya beberapa juta, ada yang puluhan juta. Tapi sumbangan aku 0 dan aku masih bisa masuk. Yang kedua, ada bagian yang pilih jurusan gitu. Kayak bisa masukin 2 atau 3. Jadi kayak misalnya pilihan pertama hukum, pilihan kedua HI, pilihan ketiga adbis gitu misalnya. Kalau aku kosongin jadi 1 hukum, 2 blank, 3 blank. Dan kalau misalnya kalian emang cuma mau masuk di satu jurusan, ya mendingan kalian pilihnya 1 aja. Karena temen aku tuh dia jurusan pertamanya dia maunya HI, jurusan kedua dia hukum, karena dia nggak tahu bisa dikosongin. Ujung-ujung dia masuk hukum, kayak nyesel gitu loh. Kalau misalnya mau ngulang kan udah terlambat juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa bakal nyesel kalau masuk pilihan kedua, mendingan dikosongin aja deh. Lagian Unpar juga kayak ada tesnya 7 kali, mendingan tes ulang daripada kalian diterima di jurusan yang kalian nggak mau. Kalau misalnya persiapan secara materi sebenarnya nggak ada sih menurut aku. Kalau misalnya kalian ngikutin dari awal banget, kalian pasti bisa. Makanya menurut aku semester 1, 2 itu semester terpenting, karena itu adalah semester dimana kalian belajar fondasinya gitu. Kalau di Unpar tuh semester 1-nya masih kayak pengantar-pengantar gitu. Harusnya kampus lain juga kurang lebih sama sih. Semester kedua tuh pidana, perdata, nanti baru makin detail gitu. Jadi kalau misalnya kalian semester 1-2-nya suka gabut-gabutan, gak dengerin dosen, itu nanti ke depannya itu susah banget catch up-nya. Ada juga yang nanya kalau misalnya nggak ambil hukum, pilihan lainnya apa? Aku dulu consider bisnis dan aku tuh considernya SBM ITB. Kenapa? Karena di Bandung. Cuma waktu itu mindset aku tuh kayak bisnis kayaknya nggak harus lewat kuliah belajarnya. Tapi kalau misalnya aku bisa putar balik waktu, kayaknya aku bakal reconsider Prasmo. Karena aku ngeliat materi mereka tuh kayak bagus-bagus banget. Terus teman aku yang lulusan sana tuh kayak hebat gitulah. Oke, sekarang kita lanjut ke experience belajar hukumnya sendiri ya. Kalau jadi anak hukum emang wajib ngafalin pasal. Kita nggak pernah kayak disuruh hafalin kayak di sekolah minggu hafalin ayat Alkitab gitu, enggak. Cuman karena pasal itu saking seringnya dibahas di kelas, kita jadinya hafal. Kayak misalnya pasal 338 pembunuhan, 362 pencurian, atau pasal 1320 KUH Perdata, itu pasti anak hukum semuanya hafal. Karena itu kayak pasal yang sering dipakai dan populer, terus kita kayak udah berkali-kali baca isinya, jadi lama-kelamaan kita jadinya hafal gitu. Cuman ya of course kita nggak hafal semua pasal, karena kan pasti ada ribuan gitu kan. Tapi aku nggak pernah sekalipun ada ujian ataupun kuis yang kayak sebutkan isi pasal, nggak pernah sama sekali. Yang dipelajari dalam jurusan apa aja? Banyak sih sebenarnya, kayak gak bisa dikasih tahu gitu ya, karena luas banget, kayak pelajarannya aja ada puluhan. Coba aku inget-inget ya, kalau misalnya yang perdata itu yang berhubungan sama perusahaan gitu, kayak misalnya gimana cara diriin PT, gimana cara bikin perjanjian, ada juga pelajaran yang kita kayak bikin kontrak gitu. Terus misalnya warisan, surat wasiat itu di sana. Mau beli tanah juga, mau gadai, mau hipotek, semuanya juga kita belajar. Terus kalau yang pidana itu yang mungkin sering kalian lihat di berita-berita gitu, kayak belajar tentang pembunuhan, pencurian, aborsi, itu semuanya kita belajar kayak isi-isinya itu apa aja. Terus yang aku paling gak suka itu yang negara, maaf banget ya dosen-dosenku. Itu yang kayak presiden, wakil presiden, kerjanya apa, kayak PPKN gitu loh. DPR, MPR, partai politik, KY, Mahkamah Konstitusi, MA gitu-gitu. Terus kalau misalnya yang random-random yang mungkin kalian tertarik, kita ada belajar hukum lingkungan juga. Misalnya ada pencemaran lingkungan, itu undang-undangnya gimana gitu. Ada belajar juga hak cipta, itu salah satu pelajaran favorit aku sih. Aku suka banget, soalnya kayak close with me gitu kan, kayak belajar copyright, lisensi, royalty. Soalnya kan aku YouTube ada kayak copyright gitu, jadi kayak nggak tahu sih, menarik aja gitu. Terus kita juga ada belajar hukum internasional, kayak misalnya
Indonesia sama Singapura mau bikin perjanjian gitu misalnya. Atau kalau misalnya kamu kabur ke Singapura malah bunuh 30 orang, nah itu kamu di penjaranya sama siapa gitu, siapa yang ngadilin? Atau sekedar jual beli, kamu sama pacar kamu di US bikin kontrak jual beli, hukumnya gimana gitu-gitu. Share konsentrasi hukum apa dan kenapa milih konsen itu, ceritain tentang skripsi juga dong. Skripsi nanti ya, karena banyak juga yang nanya, tapi kalau untuk konsen aku di Unpar itu nggak ada. Jadi kalau di kampus lain itu emang di semester agak atas gitu, kayaknya 4 atau 5 atau 6 gitu ya. Itu kayak mereka milih konsentrasi, terus untuk sisa semesternya itu kayak kebagi gitu, ada yang fokusnya di perdata aja, berarti dia udah nggak nyentuh yang pidana. Tapi kalau di Unpar itu nggak ada guys, jadi kayak dari awal sampai akhir kita tuh kelasnya semuanya sama dan kita harus bisa semuanya. Palingan di akhir itu ada 4 mata kuliah pilihan, terus kita boleh pilih mau yang mana aja. Tapi itu menurut aku hitungannya bukan konsentrasi sih, karena dari 4 ini kalian bisa aja pilih satu perdata, satu pidana, satu negara, satunya yang lain gitu. Terus apa yang kakak siapin pas baru pertama masuk hukum, sering praktik sidang nggak sih? Ya seperti yang cerita tadi, aku nggak mempersiapkan apa-apa, cuma mental aja. Sering praktik sidang nggak? Nah kalau sidang itu di kampus aku termasuk dalam mata kuliah pilihan yang 4 itu, dan aku nggak ambil mata kuliah pilihan itu, jadi aku nggak pernah sidang. Dan setahu aku juga di kampus lain itu ada kayak pelajaran tertentu aja yang sidang, nggak kayak di setiap pelajaran ujiannya sidang, enggak kok guys. Mata kuliah yang buat kakak suka dan seru menurut kakak apa dan kenapa? Oh ya, peminatan hukum di Unpar ada apa aja kak? Peminatan itu sama aja kayak konsentrasi tadi ya, di Unpar nggak ada. Dulu tuh aku suka banget sama pidana waktu awal-awal, karena pidana itu lebih banyak di semester-semester awal. Itu menurut aku kayak seru aja gitu, kayak pembunuhan, pencurian gitu-gitu. Dulu aku hafal banget tuh pasal-pasalnya, sekarang kayak udah agak lupa gitu. Tapi waktu di semester atas itu aku suka banget sama yang internasional, karena aku juga ikut organisasi PILS, itu kan fokusnya ke hukum internasional. Jadi otomatis di organisasi itu kita udah belajar lebih cepet, jadinya lebih ngerti, terus jadinya lebih enjoy juga di kelas. Dan menurut aku seru aja sih pelajarannya, nggak tahu kenapa, aku enjoy aja gitu. Mungkin karena teman-teman sekitarku juga semuanya suka gitu. Worth it nggak belajar hukum? Worth it banget, aku sama sekali nggak nyesal. Pokoknya belajar hukum itu menurut aku seru banget sih guys. Kayak ilmunya itu bisa langsung kalian terapin gitu, dan kalian jadinya nggak gampang ditipu juga, kalian jadinya lebih pede juga. Kalau misalnya kalian nggak salah, kalian tahu kalau kalian tuh nggak salah gitu. Ini juga ada yang nanya sih, apakah skripsi semenyeramkan itu? Baiknya kita mulai dari semester berapa dan apa dulu yang harus disiapin buat itu? Kalau aku sendiri, dulu waktu aku semester 3 itu aku lomba ke Hong Kong, ada vlognya. Lombanya itu moot court, jadi kita dikasih satu kasus, kita dikasih waktu 6 bulan buat ngerjain, habis itu kita berangkat ke Hong Kong dan kita berbicara layaknya seorang pengacara gitu. Dan di kasus itu, salah satu pertanyaannya aku jadiin judul skripsi aku, jadi aku nyomot dari kasus, dan orang-orang tuh beda-beda dapat judul skripsi dari mana. Tapi kalau mulai dari kapan? Mulai secepatnya. Kalau misalnya semester 2 udah ada judul, ya udah langsung simpan itu judul, jangan bilang ke siapa-siapa. Jangan tunggu sampai udah hamin 1 minggu baru nyari topik skripsi, karena udah bakal susah. Dan sayang banget kalau misalnya kalian gak lulus tepat waktu cuman karena gak dapet judul skripsi. Kalian bisa ambil kasus yang lagi terjadi di masyarakat, atau kalian bisa nanya dosen, karena kadang-kadang ada beberapa dosen yang lagi butuh research tentang suatu hal misalnya. Kalau misalnya buat cari judulnya itu mulai secepatnya, tapi kalau mulai nulisnya ya sesuai dengan kurikulum kuliah aja sih. Kalau aku di Unpar itu mulainya di semester 7, jadi aku mulai nulis itu di semester 7, tapi topiknya itu udah ada, aku simpen dari semester 3. Kalau semenyeramkan itu atau enggak, jujur menurut aku enggak sama sekali, karena kita tuh dikasih waktu setengah sampai 1 tahun buat nulis skripsi, dan itu enggak make sense banget kalau enggak beres. Yang susah itu ngumpulin niatnya, apalagi online gitu kan. Kalau misalnya offline aku ngerasa kayak bisa ngafe bareng teman, ada pressure, tapi kalau online itu kayak semuanya udah sendiri-sendiri, jadi yang susah itu ngumpulin niatnya guys. Kalau nulisnya sih menurut aku nggak susah. Ci, topik atau judul skripsinya tentang apa? Boleh ceritain nggak drama-drama selama skripsinya? Judul aku ini, aku mager banget bacanya, kayak panjang gitu. Jadi skripsi aku tuh penafsiran pasal di salah satu konvensi tentang hukum kontrak internasional. Drama-dramanya nggak banyak sih sebenarnya. Kalau misalnya online kayaknya cuman dosen tuh agak susah dihubungin aja. Tapi selain itu nggak ada yang drama-drama gimana banget sih. Teman-temanku yang lain juga kayak biasa-biasa aja. Ini ada juga yang nanyain prospek kerja jurusan hukum apa aja. Ini udah ada yang sebutin 2 ya, ada yang bilang hakim, ada yang bilang lawyer. Selain itu juga banyak sih, misalnya notaris, jaksa, ahli di pengadilan gitu, atau kalian juga bisa jadi legal di perusahaan. Kakak kelas aku ada yang jadi legalnya
Google Indonesia. Terus kan beberapa kayaknya pakai tim gitu, jadi kayak nggak cuma satu orang gitu. Endless banget sih. Kalian mau daftarin perusahaan misalnya rata-rata pakai lawyer juga. Kalian ada masalah di bidang hukum itu juga pakai lawyer. Pokoknya segala hal yang berhubungan sama hukum itu bisa jadiin duit gitu. Teman aku pernah bikinin kontrak buat perusahaan terus dibayar 10 juta. Padahal dia masih mahasiswa. Atau kalian juga bisa jadi penasihat hukum, atau kalian bisa jadi YouTuber yang ngejelasin tentang hukum Indonesia, kan banyak yang tertarik kan, dapat duit juga dari AdSense. Pokoknya bermanfaat banget deh kalau misalnya kalian nggak tahu mau kuliah apa dan kalian mau kuliah yang pekerjaan prospeknya itu banyak, pilih hukum. Karena kalau misalnya nggak jadi juga kayak aku gini, ya ilmunya masih bermanfaat gitu. Kak, maaf random, gimana tanggapan kakak tentang salah jurusan? Aku merasa sedang di posisi itu. Tergantung kamu sesalah apa dan kamu sekarang semester berapa. Aku ada temen yang lulusan teknik sipil ITB, tapi ternyata dia passionnya di IT. Terus dia ambil course puluhan juta sendiri, dia belajar dan sekarang dia sukses-sukses aja. Aku juga mungkin orang-orang bisa bilang aku salah jurusan karena aku ngambilnya jurusan hukum kok malah jadi YouTuber. Kalau misalnya kamu masih di semester 1 atau 2 dan kamu nyadar kamu salah jurusan dan kamu tahu jurusan apa yang 100% cocok sama kamu, pindah aja. Karena itu cuma setahun, daripada kamu waste 3 tahun lagi di jurusan yang kamu gak suka itu dan kamu membenci tiap harinya. Kayak misalnya teman aku yang dia semester 2 apa 3 gitu pindah jurusan. Angkatan aku juga kayaknya di tahun keduanya kayak ada 5 orang gitu yang pindah jurusan. Kalau misalnya kamu udah di semester akhir terus kamu nyadar ternyata kamu salah jurusan, kayak teman aku yang udah lulus itu dan ambil IT, kamu harus lihat dulu yang kamu mau itu cara capainya gimana. Misalnya nih kamu jurusan hukum tapi ternyata kamu maunya bisnis, ya udah dilulusin aja dulu hukumnya, baru kamu bisnis, karena kan bisnis nggak perlu sarjana apa kan buat buka toko gitu. Tapi kalau misalnya kamu lulus jurusan hukum ternyata kamu pengennya jadi dokter gitu, itu kan susah karena kan kamu nggak bisa praktek tanpa sarjananya, dan dokter kan itu mahal. Di sana itu balik lagi ke masing-masing. Kalau misalnya kamu bisa afford itu dari keluarga secara finansial, ya langsung aja lanjut. Tapi kalau misalnya enggak, mungkin kamu bisa kerja dulu, misalnya jadi lawyer gitu berapa tahun, kumpulin uang, terus kamu kuliah lagi. Jadi itu semuanya balik lagi ke masing-masing. Cuman menurut aku sayang banget kalau misalnya kalian waste bertahun-tahun padahal di semester 1 kalian udah tahu kalian salah jurusan. Kalau misalnya malu ya udah, orang cuma 1 tahun, nanti waktu kalian lulus kalian yang seneng sendiri, daripada kalian nunggu sampai udah wisuda baru kayaknya aku nggak harusnya pegang ijazah ini. Menurut aku yang paling sayang itu kalau misalnya kalian kerja di pekerjaan yang kalian benci dan kalian nggak berusaha buat mengubah itu. Ada beberapa orang yang ngelihat aku, mereka bakal bilang sayang banget kamu udah kuliah supaya 4 tahun lulusnya malah jadi YouTuber, tau gitu nggak usah kuliah. Tapi menurut aku nggak sama sekali, karena aku 4 tahun itu nggak cuma rebahan doang di kelas, aku belajar gitu dan ilmunya itu bermanfaat. Hidup tuh masih panjang banget, aku baru umur 23, masih bisa hidup 50-an tahun lagi. Masa cuma gara-gara sayang sama sarjana hukumku aku harus kerja 50 tahun di pekerjaan yang aku benci? Kan nggak make sense. Sama juga kayak kuliah menurut aku, kalau misalnya di semester 1 udah tahu nggak suka di bidang itu dan ada bidang lain yang lebih diminati, kenapa harus ngabisin waktu 3 tahun belajar hal yang kamu gak suka? Mau kamu kayak pindah jurusan terus kayak malu setahun lebih lama lulusnya, itu udah doesn't matter nanti ke depannya. Yang penting kamu tuh ada di jalan yang kamu suka dulu. Dan ini kayak tips terakhir dari aku buat yang masih sekolah ataupun kuliah gitu ya, usahain baik ke semua orang. Sekolah itu penting, soalnya bondnya itu kuat banget karena kalian kan barengan selama berapa tahun, sehari berapa jam gitu. Itu bondnya kuat banget. Kalau misalnya kedepannya ada masalah apa, anak-anak SMA itu yang selalu kayak got your back gitu menurut aku. Tapi kalau misalnya kuliah itu relasinya lebih ke relasi kerja, karena di jurusan aku yang lulus itulah yang bakal kerja di bidang hukum Indonesia. Jadi kamu harus bisa balance kuliah sama relasi sama teman-teman, karena itu bakal jadi koneksi kerja kamu ke depannya. Harus pinter-pinter cari temen juga, jangan terlalu banyak main, tapi jangan cuman berteman sama buku doang. Harus bisa cari experience, banyak bergaul sama teman-teman dan pilih teman yang tepat. Jadi itu aja dari aku, sedikit ceramah ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lain, kalian bisa komen di bawah aja. Dan kita juga bisa ngobrol-ngobrol di Instagram aku @shirleyshow, dan kalian juga bisa follow TikTok aku @shirley_show. Jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel ini, and I hope I'll see you next time. Bye.